Status WNI Menteri SDM disoal. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Hikmahanto Juwana, dan sebelum ke Prof ini ada satu penelpon kita angkat dulu. Oh iya, dari Jakarta, Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Pak Anton dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru Pak ya? Halo. Halo Pak Begini, Anton. Pak, saya kira Kabau masyarakat Barat. Halo. Halo, silakan Pak Anton. Halo. Silakan. Di mana Pak Archandra berasal? Kesetiaannya kepada negara Indonesia tidak lagi. Lebih 50% tokoh-tokoh kebangsaan berasal dari Sumatera Barat. Nah, anak bangsa yang pintar didaulat lagi kesetiaannya. Berbagai kalangan yang tidak. Saya kira ini suatu orang Pak Anton, maaf putus-putus. permasalahkan. Pak Anton, Jadi intinya... saya kira orang Sumatera Barat. Oh, Pak Anton, maaf agak terputus-putus. Intinya boleh saya simpulkan, mestinya ini tidak dipersoalkan begitu ya Pak Anton ya? Halo Pak Anton. Pak Anton, maaf terputus-putus Pak Anton. Ya, kami mohon maaf suaranya agak terputus-putus. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Tapi kalau boleh saya tangkap, intinya sebetulnya ya ini agak primordial tadi kayaknya. Tapi intinya ya itu tadi Prof sebetulnya. Kalau seandainya ini, kalau kita bicara soal pejabat negara, menteri itu kan sebuah posisi yang sangat strategis, orang yang betul-betul dianggap dan dipercaya oleh presiden untuk membantu gitu. Yeah. Ini orang khusus sebetulnya kalau menurut pandangan saya. Apakah memang tidak ada pengecualian? Artinya kan ini orang yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membantu presiden. Apakah tidak ada pengecualian kalau seandainya itu terjadi? Ya, masalahnya undang-undangnya tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan ruang untuk pengecualian itu. Yang kedua, ya mohon maaf, ini bukan masalah orang berasal dari mana di Indonesia, begitu ya. Tetapi kan ini diberlakukan untuk Republik Indonesia. Untuk Republik Indonesia. Seperti tadi saya katakan, Republik Indonesia ini sesuatu yang abstrak. Ya, Republik Indonesia ini tidak akan bergerak, tidak akan membuat perjanjian dengan negara lain, tidak akan memutus sesuatu begitu ya. Kalau tidak dipersonifikasi, ya, tidak diwujudkan dalam bentuk orang yang menjabat. Nah, siapa orang yang menjabat itu? Presiden. Lalu kalau presiden sendirian saja kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu ada pembantu-pembantu presiden yang kita sebut sebagai menteri. Nah, menteri itu diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, sekarang menjadi permasalahan. Kalau misalnya orang membantu presiden karena sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Tapi mungkin bukan sebagai menteri, ya, sebagai penasihat presiden. Kadangkala presiden punya kok yang namanya penasehat-penasehat, bahkan warga negara asing ya, yang memberikan masukan untuk bagaimana menghadapi negara tersebut begitu ya. Itu nggak ada masalah gitu ya. Tetapi dalam kapasitas sebagai pejabat negara ya, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saya katakan misalnya Pak Anggito Abimanyu pada waktu era Pak SBY, beliau sangat dibutuhkan sebagai wakil menteri. Padahal pada waktu itu sudah diusulkan juga oleh Menteri Keuangan. Tetapi ketika mau dilantik, sudah dibuatkan aturan begitu ya, Kepresnya dan sebagainya. Tapi pada waktu itu ada masukan yang mengatakan bahwa beliau tidak dalam posisi eselon 1A. Padahal peraturan presidennya mengharuskan eselon 1A. Apa yang terjadi? Tidak jadi dilantik. Walaupun orang ini sangat bagus sekali. Demikian juga Pak Fahmi Idris ya, Dirut BPJS Kesehatan saat sekarang. Itu juga sudah mau dilantik menjadi Wakil Menteri Kesehatan ketika itu. Tetapi karena tidak memenuhi kriteria aturan yang ada, tidak jadi. Tetapi pada tahun 2011 memang ada beberapa nama dari perguruan tinggi seperti Pak Denny Indrayana, Pak Eko Prasojo. Waktu itu mau dilantik. Lalu saya pernah mengingatkan, eselon 1A loh ya. Tapi ternyata sudah diamandemen, walaupun saya tidak tahu kalau itu diamandemen karena saya cek nggak ada ya. Tapi waktu itu sudah diamandemen, sehingga ketentuan tentang eselon 1A itu tidak berlaku. Nah, ini yang perlu publik melihat dalam perspektif yang tepat, yang proporsional. Ini bukan masalah
primordial dan lain sebagainya. Kalau dari saya, terus terang saya nggak melihat dari segi politisnya bahwa ada orang yang ingin memperebutkan jabatan ini lalu kemudian dipermasalahkan. Itu mungkin ada, tetapi biarkan itu masalah ranah politik. Saya hanya bisa menjawab dari segi hukumnya. Prof, ini ada penelpon lagi dari Cibubur, kita coba angkat. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Mahari ya? Ya. Halo Pak Mahari, silakan Pak Mahari. Ya, selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi, silakan. Saya berharap begini ya, negara kita ini memerlukan orang-orang yang bisa negara kita ini memerlukan orang-orang yang menginginkan negara ini hebat. Sekarang anak-anak bangsa pada sekolah di mana-mana. Akhirnya waktu itu kan sulitlah ibaratnya mencari ini orang-orang pinter galanya. Ayolah kalau perlu warga Padang yang sudah nyampaikan Pak Anton lagi menanggung, ayo disumpah dia. Ayo kena kembali lagi. Semua Pak, kalau kita tahu dari zaman kita dulu lihat zamannya Pak Habibie juga zamannya merantau ke sana. Mungkin teman-teman Pak Habibie juga ada yang ke sana. Sekarang kan terjadi yang hebat-hebat di luar. Kalau dia memang membangun dan sumpah setia, ayolah undang-undang bagaimanapun tujuan kita ini untuk memperbaiki bangsa dan negara yang ketinggalan, Pak. Pak Hari, ya. Kalau menurut Pak Hari artinya ini tidak perlu dipermasalahkan Pak ya, masalah keluarga negara. Saya berharap ini Pak, ayolah yang segalanya itu seperti kata Gus Dur, bikin kok repot, ayolah dibuat segalanya yang penting coba disumpah setia kalau perlu begitu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Hari dari Cibubur. Ini masukan yang luar biasa sebetulnya ya. Artinya kalau memang dulu pernah mungkin berkewarganegaraan negara lain dan kita tidak mengenal kewarganegaraan ganda, pulang disumpah lagi, seperti itu atau gimana sebetulnya? Kalau undang-undangnya ada nggak sebetulnya, Prof? Sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia yang sudah kehilangan kewarganegaraannya, lalu bisa menjadi warga negara Indonesia lagi. Nah, tapi undang-undang kewarganegaraan mengatakan itu berlaku ketentuan warga negara asing yang harus mau menjadi warga negara Indonesia. Jadi harus ada proses naturalisasi. Nah, salah satunya harus bermukim 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Padahal ini kan buru-buru nih. Nah, lalu kan tadi Pak Pak Hari mengatakan ya udahlah cepat aja. Boleh. Cuman kan ini undang-undang. Ini kan harus dirubah dulu undang-undangnya. Kalau tadi yang soal eselon 1A itu kan Perpres. Kalau Perpres besok dirubah sama presiden selesai urusan kita. Tapi kalau misalnya dengan undang-undang kan harus dengan DPR. Saya ingin mengatakan begini, negara Indonesia ini katanya negara hukum, kita harus proper. Jangan kemudian gini, terkait dengan pemberantasan terorisme misalnya, orang yang sudah setia ke ISIS misalnya, lalu dia kembali ke Indonesia, dia udah nggak mau lagi, nah kan prosedurnya ada juga yang harus diikuti. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa kalau yang ini bagus maka kita harus ikuti kesampingan aturan. Tapi kalau ini jelek, nggak harus ikuti aturan. Ini nggak proper. Saya kebetulan punya background masalah hukum gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan rel aturan itu ada. Jangan kemudian mudah untuk dikesampingkan. Nah, Prof, itu kan tadi bagi warga negara asing yang tiba-tiba pengen jadi warga negara Indonesia, ada proses naturalisasi di sana. Betul. Nah, gimana dengan warga negara Indonesia yang terus kemudian punya warga negara asing? Apakah juga berlaku seperti Prosesnya itu? sama. Prosesnya sama. Undang-undang kewarganegaraan kita mengatakan seperti itu. Jadi berlaku ketentuan itu. Nah, kalau seandainya gini, ini kan seringkali ketika kita pergi ke negeri orang, kita kurang memperhatikan undang-undang dalam negeri gitu kan. Betul. Nah, apalagi ketika pergi ke Amerika nih contohnya gitu. Itu kan orang belajar tentang undang-undang Amerika segala macam, akhirnya kita bisa nih punya warga negara ganda gitu kan. Dia punya 2 paspor misalkan sampai di sana. Nah, terus kemudian dia lupa gitu. Dia nggak tahu tuh undang-undang di dalam negeri itu tidak diperbolehkan. Betul. Apakah ini tidak dijadikan pengecualian juga? Tidak bisa ya, karena begini. Kalau dalam hukum itu ada fiksi hukum. Ketika peraturan itu sudah diundangkan, semua orang dianggap tahu. Dianggap tahu meskipun orang banyak orang tahu. tidak tahu, dianggap tahu juga kan gitu. Karena kalau tidak seperti itu, maka orang akan ditanya dulu, Anda tahu nggak aturan yang begini? Oh, saya nggak tahu. Ya sudah, lanjutkan terus kan gitu kan? Nggak bisa seperti itu. Jadi fiksi hukum mengatakan bahwa kalau sudah diundangkan dan menjadi peraturan perundang-undangan hukum positif, maka semua orang dianggap tahu. Prof, ini kan jadi permasalahan ketika saat ini. Ini menjadi soal. Kalau misalkan terus apa yang harus dilakukan misalkan? Apa yang harus dilakukan Presiden dalam hal ini? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Archandra dalam hal ini? Karena kalau misalkan ternyata terbukti juga, ini kan artinya kebijakan yang
salah gitu dengan mengambil Pak Archandra. Nah, ini gimana? Yang pasti pertama yang kita harapkan adalah kejujuran dari Pak Archandra. Itu pertama. Itu yang pertama sekali. Jadi dalam waktu dekat ini harus ada jawaban 2 pertanyaan simple. Apakah pernah mengangkat sumpah setia pada negara lain? Kedua, apakah pernah memiliki paspor Amerika Serikat? Itu aja. Oke. Itu dulu dijawab secara jujur. Lalu yang kedua, tentu kan ada proses. Kalau misalnya Bapak Presiden mengatakan saya butuh sekali, ya, prosedurnya seperti apa? Oke. Karena memang kalau menurut aturan di Amerika Serikat, orang yang sudah menerima jabatan di pemerintahan negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya dia. Oke. Ya kan? Nah, Amerika juga punya undang-undang seperti itu juga. Amerika punya undang-undang seperti itu. Oke. Jadi orang bisa kehilangan kewarganegaraannya 1, 2, 3, termasuk salah satunya adalah kalau dia menerima jabatan dari pemerintahan negara lain. Artinya ini kalau misalkan dulu Pak Archandra itu pernah bersumpah ke Amerika, Betul. dia kehilangan warga negaranya, Ya. dan sekarang dia menjadi pejabat di negara Indonesia, dia kehilangan kewarganegaraan Amerika. Betul. Jadi non-state. Nah, ini kan jadinya stateless kan begitu Stateless. ya. Nah, stateless. Nah, pertanyaannya nanti apakah aturan-aturan yang ada ini mudah-mudahan sedang dikaji sama Kementerian Hukum dan HAM Oke. memungkinkan Pak Archandra memiliki kewargaan negara Indonesia tanpa proses naturalisasi. Oke. Nah, Prof, ini kita angkat satu telepon lagi ya. Dari Kebayoran. Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Toto. Ya, saya cuma mau membandingkan dengan pemain sepak bola Oke. yang kemarin banyak sekali, ya. Itu langsung bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Tim, ya? sepak bola Indonesia. Oke. Mungkin kasusnya bisa kalau toh itu dibandingkan, maksud saya gitu aja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Toto. Ini sebetulnya pertanyaan saya sama seperti yang tadi ya. Artinya ini adalah orang yang kita butuhkan gitu. Ya, Kalau pemain sepak bola kan berarti memang dibutuhkan di tim kita gitu. betul. Nah, ini gimana sebetulnya? Nah, pemain sepak bola itu masalahnya bermukim di Indonesia sudah tahunan mungkin sebagai warga negara asing. Ya. Nah, Pak Archandra kan enggak sebagai warga negara Indonesia, beliau bermukim lama, tadi dikatakan 20 tahunan gitu ya, ada di Amerika Serikat. Sehingga untuk memenuhi kriteria yang 5 tahun itu sulit. Bahkan ya pemain badminton, kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah ya, Ivan Ali misalnya. Oh, Ivan Ali. Nah, itu kan beliau itu harus mempunyai surat keterangan berkewarganegaraan Indonesia, SKBRI. Ya. Itu sulit sekali waktu itu. Iya, Ya, saya rumit ingat. sekali. Karena apa? Kebijakan pemerintah Cina itu menganggap bahwa siapapun di luar Cina yang berketurunan dari Cina, maka dia mempunyai kewarganegaraan Cina, Oke. Tiongkok. Nah, pemerintah Indonesia kan tidak mengaku itu, sehingga mereka membuat kebijakan bagi mereka yang keturunan Cina ditanya, apakah Anda tetap berkewarganegaraan Cina dan Indonesia atau Indonesia saja? Karena kalau misalnya dua, mereka tidak akan dapat kewarganegaraan Indonesia. Itu yang kemudian dikeluarkanlah surat keterangan berkewarganegaraan Indonesia, SKBRI, yang terus kemudian sangat diskriminatif. Sekarang pun sudah dihilangkan. Prof, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti.